Dua SKS bareng jaksa. Ada jaksa milenial, ada Bang Hari di sini. Selamat pagi Bang Hari. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, juga ada Maria sebentar yang akan ngebahas mengenai pangkal korupsi pemanfaatan kawasan hutan negara. Ternyata ada di sini. Oke, Maria silakan. Oke, thank you Kak Romi. Oke, selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi, Dek Maria. Ya, perkenalkan Pak, saya Maria. Pada hari ini saya akan memandu diskusi kita pada hari ini. Nah, senang sekali pada hari ini kami mahasiswa dari KKN Unhas gelombang 108 Kejaksaan Negeri Goa bisa diberi kesempatan dan juga waktu untuk bincang-bincang santai dengan Bapak. Nah, for your information ya teman-teman, jadi Pak Hari Surahman ini saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Goa. Ya, siap. Nah, tentu beliau pastinya sudah malang melintang untuk menangani berbagai kasus hukum di kejaksaan. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik Wah, sekali. tentu sehat ya, Pak. Dan semangat anak muda ini pasti, Pak ya. Oh, sehat, anak muda. Apalagi cerah-cerah semua ini. Ini Bang Romi bisa lihat, saksikan kan? Ini terang sekali ruangan kita hari ini. Bener, terang banget. Luar biasa. Gitu. Merah. Ini Merah kolaborasi Unhas. pertama begitu. Kolaborasi pertama. Luar biasa. Saya juga mau apresiasi nih teman-teman Iya, ini, benar, adik-adik benar dari sekali. Unas ini. Aha. Kebetulan rasa-rasanya kalau di Goa baru pertama kali nih kejaksaan Bener. duet maut dengan KKN Unhas. Iya, Nah, betul sekali. asik. Luar biasa nih. Iya, betul ini, Pak. Nah, ngomong-ngomong kalau tentang anak muda nih ya, Pak. Biasanya zaman sekarang ini anak muda itu identik dengan kata healing, Pak. Nah, terus healing terus di tempat-tempat yang pokoknya pengen estetik supaya di postingan Instagramnya itu keren. Nah, Nah, bener kan? itu Pasti dia. Sabrina sama Vidya ini wah sering banget pasti. Udah banyak tuh di Instagramnya, udah penuh bisa Iya, diperiksa. pokoknya postingannya harus estetik gitu ya, Pak. Nah, Pengikutnya ribuan ini saya lihat ini. iya, betul itu, Pak. Nah, terus kalau kita lihat juga sekarang banyak villa-villa itu yang pokoknya penampilannya estetis, terus tempatnya pokoknya harus kayak syahdu-syahdu kayak Wih, gitu ya, Pak. syahdu. Nah, mungkin teman-teman pastinya udah mulai penasaran sama topik pembahasan kita pada hari ini. Harap bersabar ya teman-teman karena mungkin kita akan break dulu ya, Kak Romi ya. Bener. Kita akan ikuti dulu satu jeda berikut. Kita lanjut, Maria. Nah, untuk selanjutnya nih teman-teman, kita akan sampaikan kira-kira topik kita pada hari ini, yaitu tentang villa dan perumahan estetis, pangkal korupsi, pemanfaatan kawasan hutan negara. Nah, untuk memetik kita diskusi hari ini, kita akan minta tanggapan dari Pak Hari nih teman-teman. Nah, saat ini Pak, banyak informasi yang beredar di sosial media, utamanya kalau misalnya kita buka Instagram atau mungkin ketika kita googling di internet, banyak informasi yang beredar kalau kayak misalnya di Bulukumba atau di Tanjung Bira ada tempat villa di mana tidak ada izin operasionalnya, Pak, dan di sini dimanfaatkan untuk pembuatan villa seperti itu, Pak. Nah, otomatis ini akan ada indikasi untuk kerugian keuangan negara. Kira-kira dari Bapak bagaimana tanggapannya, Pak, terkait ini? Iya, terima kasih. Nah, ini sebelum saya jawab, jangan panggil Pak dong. Iya, Bang ketuaan aja, saya Bang. ini langsung Iya, jadi bener. ketuaan. Bener, Panggil Bang. kakak dong. Iya, kakak. Kan Kakak dulu aja kan, ya. kan kita cuma beda 10 tahun. Bener. Oke, Kak. Oke, siap-siap. Jadi kakak ini aja lebih. saya apresiasi sekali ini topik yang dibahas. Menarik sekali karena selain mereka ini yang KKN ini adalah memang anak-anak KKN Fakultas Hukum, mereka sudah bisa lebih maju cara berpikirnya. Saya lebih apresiasi yang Benar. ajak diskusi, ajak kita sharing dibanding ya bukan saya melarang juga teman-teman berteriak-berteriak di jalan, Iya, tapi lebih elegan. Iya, Lebih benar, elegan. benar, Jadi benar. kalau misalnya mengundang kami dengan begini, yakin ilmunya dapat. Benar, Ilmunya benar, dapat. benar, Nah, belum benar. tentu yang diteriakkan di jalan juga itu belum tentu jadi lebih terarah begitu. Nah, pertanyaannya tadi terkait pemanfaatan kawasan hutan negara. Kalau yang teman-teman perhatikan ini ada diperhatikan kalau kayak di Goa, di Bulukumba, dia dibuat villa dan perumahan. Itu juga kalau dia masuk kawasan hutan itu bisa menimbulkan kerugian negara. Kenapa? Karena kawasan hutan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 67 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan bahwa hutan itu adalah lahan
negara. Jadi ketika lahan negara itu dikuasai atau dimiliki oleh orang per orang atau perusahaan, ya sama saja kayak misalnya aset negara yang kemarin kita misalnya aset negara milik negara dimiliki perorangan, ya bisa timbul kerugian negara. Begitu. Jadi kalau misalnya villa atau perumahan itu mau membuat bangunan, ada diatur dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Dia harus izin. Harus izin. Jadi bisa dia manfaatkan, bisa dia kelola, tapi harus ada izinnya. Itu kalau mau mengelola. Kalau mau memiliki, syaratnya harus dikeluarkan dulu dari kawasan hutan. Setelah dikeluarkan kawasan hutan, baru dibuatkan sertifikatnya. Nah, untuk mengeluarkan kawasan hutan itu dari lahan tersebut dari kawasan hutan itu, prosedurnya itu dia harus berjenjang. Dia harus bermohon lewat pemerintah daerah, karena hak pengelolaan hutan negara itu dikelola oleh daerah. Dia izin ke Pak Bupati, nanti Pak Bupati meneruskan surat tersebut ke Kementerian Kehutanan. Berarti itu nggak gampang begitu. Oh iya, panjang sekali. Panjang sekali. Nah, tadi yang dicerita Maria ini, kalau yang cerita di Bulukumba, ya artinya banyak sekali kawasan hutan yang ada di Sulawesi Selatan ini. Di setiap kabupaten itu pasti ada kawasan hutannya. Nah, kalau di Goa atau di Bulukumba kebetulan banyak yang diindikasikan, diduga digunakan untuk buat villa atau perumahan, karena tadi ada banyak orang mau healing. Tapi kalau daerah Maros, daerah Pangkep, lain. Malino tetap tadi kayak villa, dia daerah wisata. Tapi kalau daerah dia dipakai untuk industri. Ada perusahaan-perusahaan kayak semen itu tetap, kalau ada juga yang diduga masuk di kawasan hutan. Kalau di Sumatera sana malah dibuatkan perkebunan sawit. Nah, jadi ini modusnya banyak sekali. Yang jelas kawasan hutan itu adalah kawasan milik negara. Ketika mau dikelola harus ada izinnya. Kalau mau dimiliki harus dikeluarkan dulu dari kawasan hutan. Begitu. Berarti sebenarnya ada kayak batas-batasnya begitu ya Pak? Kayak misalnya, batas radius berapa meter begitu. Ini pokoknya masuk di pengelolaan hutan lindung misalnya. Nah, terus yang lainnya baru bisa dikasih pengalihan untuk hak milik ke perusahaan atau mungkin perorangan, kayak begitu ya Pak berarti? Iya, betul. Jadi hutan lindung itu ada peta kawasan hutan namanya. Peta kawasan hutan itu kalau di daerah pasti ada di BPN, kemudian ada di Dinas Kehutanan. Nah, kalau di sini mungkin dari Dinas Kehutanan ada namanya Polisi Kehutanan. Kalau di provinsi ada kantor wilayah balai, kantor balai wilayah kehutanan. Begitu. Ada kantornya yang memang untuk mengawasi atau mengelola ini masalah hutan. Begitu. Oke. Berarti kalau misalnya Pak, untuk masalah komersialisasi lahan ini ya Pak, ini biasanya masyarakat itu bentuk pelanggarannya itu apa Pak? Kayak misalnya ada yang dia cuma tebang pohon, tapi tebang pohonnya ini ilegal, tapi dalam jumlah yang banyak. Dan di titik-titiknya juga mungkin banyak dari satu kawasan hutan. Selain itu kira-kira apa lagi Pak bentuk pelanggarannya biasa? Bentuk pelanggaran saya pernah dulu waktu saya kasih intel di Maros, saya ikut menyelidik sampai menyidik, bahkan perkara itu sampai putus. Jadi kawasan hutan itu disertifikatkan. Disertifikatkan. Sorry ini tadi tidak terlalu terdengar. Jadi hutan itu diklaim sama orang-orang untuk dimiliki. Jadi kemarin bahkan di sana yang jadi tersangka malah orang dari BPN. Karena BPN sendiri pada saat dia memverifikasi permohonan warga untuk membuat sertifikat di daerahnya, dia tidak cek turun ke lapangan. Dia tidak cocokkan dengan peta kawasan hutan yang ada di. Jadi kalau misalnya BPN membuat sertifikat tanah di kawasan hutan, itu petanya itu harusnya dia punya komputer itu merah, garisnya merah, tidak boleh sertifikat di situ. Tapi ini dia cuma garis saja, satu orang 1 hektar sampai 2 hektar. Nah, yang terbit di sana 100 sertifikat. Nah, kebetulan yang kena dulu sampai saya pindah BPN, orang-orang BPN sama kepala desa yang mengajukan permohonan. Itu.
kalau misalnya Pak, untuk pengajuan pelaporan kayak begitu Pak, itu sebenarnya untuk pelaporannya masyarakat sekitar yang melapor kah, atau mungkin harus terjadi dulu kegiatannya, terus nanti dari pihak yang memberi izin itu yang justru langsung mengawasi, terus dia bilang kalau oh ini salah, prakteknya ini ternyata salah, atau bagaimana Pak kira-kira prosedur untuk mereka itu melaporkan kalau oh ini masuk pidana perbuatannya itu? Jadi begini, selama ini kami di Kejaksaan ini membuka layanan pengaduan. Jadi ketika misalnya ada pelanggaran-pelanggaran atau ada dugaan-dugaan tindak pidana korupsi, biasanya warga masyarakat melapor. Nah, kalau untuk kawasan hutan, pada umumnya masyarakat umum, masyarakat awam itu tidak mengerti bahwa ini masuk hutan atau tidak. Ini hutan kawasan negara, dia tidak mengerti. Malah Bang, kadang-kadang ada yang garap langsung aja gitu. Iya, Langsung jadi dia garap cuma gitu menggarap kan. saja. Nanti begitu dia sudah lama tinggal di situ, ini jadi harus kerjasama berbagai pihak, berbagai unsur, bukan cuma Jadi harus ada dinas kehutanannya, ada polisi kehutanannya, ada balai kehutanannya, ada kejaksaan, ada BPN juga di situ, ada pemerintah daerah karena ketua panitia tapal batas hutan itu tanggung jawabnya sama Pak Bupati. Jadi Pak Bupati secara de facto itu dia yang punya tanggung jawab itu mengawasi kawasan hutan di daerahnya. Nah, tadi yang Maria tanya bagaimana kok bisa ketahuan? Iya. Nah, ketahuan biasanya itu entah biasa dari kehutanan yang melaporkan atau biasanya ada pegiat-pegiat hutan, pegiat-pegiat hutan, orang-orang yang artinya berkecimpung di dunia hutan, bukan orang hutan ya, bukan Peduli orang hutan, lingkungan, Pak, peduli ya? lingkungan, Iya. iya pegiat-pegiat kehutanan. Nah dia yang artinya, kok ini hutan Kayak kok bisa semacam pencinta alam yang suka Iya, gitu lah, iya. lihat, waduh kok Iya. kayak gini gitu hutannya gitu. Iya, ada juga biasa LSM yang artinya paham, oh ini hutan harusnya masuk kawasan hutan kok misalnya dimiliki perorangan, salah itu, atau dibanguni usaha atau apa, nanti dilihat izinnya ada atau tidak gitu. Saya kira menarik sekali ya kalau misalnya kita lagi foto-foto ya Maria ya, dan teman-teman semua, ketika kita foto dan di belakang latar kita itu, waduh kok kayak gini hutannya gitu, yang harusnya bagus dan terkelola baik begitu. Ya. Nah ini menarik, dan kita mengundang juga nih para pendengar yang mau bergabung gitu ya, Iya, betul. di 0811 445 1004. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, langsung aja telepon sembari jalan. Mungkin Anda yang mau telepon langsung aja, nggak usah ragu, nggak usah malu, langsung telepon aja di 0811 445 1004, dan juga boleh WhatsApp begitu ya. Nah terkait ini memang mungkin pasti teman-teman yang ada di sini pasti pernah ke naik gunung lah, atau setidaknya pergi ke bataran-bataran sungai mungkin yang indah-indah gitu ya. Ada juga tuh biasa. Kadang-kadang kita lihat di berbagai berita online dan semua itu kan miris sekali ketika ada pakaian-pakaian yang ada di atas itu kan dalam tanda kutip begitu ya, itu ada apa di sana sampai kayak gitu ya. Iya, berarti ada yang tinggal di sana kan. Benar, ya Kak? gitu kan. Dan kita lihat juga kalau di hutan-hutan sana masyarakat yang ada kan yang garap itu biasa untuk garap untuk kebun Iya. begitu, itu kan nggak sadar Sawah. gitu. Iya, dia nggak tahu. Iya. Seperti itu, dan memang ada garis-garis ininya. Banyak kejadian seperti itu di Maros kemarin waktu saya kasih intel di sana, ada memang lahan itu digarap jadi kebun jagung. Nah, itu tapi dia. orang tidak tahu. Jadi Nah, itu saya itu bilang dia. tadi. Jadi untuk penanganan pengamanan kawasan hutan ini, kalau yang kita cerita tadi ini tindakan represifnya, harus ada juga preventifnya, dan Ya. itu preventif harus semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, kementerian sampai kayak kita vertikal begini, kejaksaan. Jadi harus juga ada patroli-patroli rutin dan sosialisasi ketika misalnya ada ada namanya kawasan hutan yang kira-kira ditinggali atau dikelola oleh warga. Oke. Di Camba itu ada orang-orang yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal masuk di kawasan hutan. Nah Oke, itu agak Pak. repot juga kalau mau Baik Bang, diusir. ini sudah ada yang mau bergabung nih ternyata. Iya. Semakin hangat perbincangan kita ya. Menarik sekali. Silakan untuk Anda yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi. Iya, dengan siapa Mbak? Dengan Rara. Mbak Rara di mana nih tinggalnya Iya. Mbak Rara? Di Goa Jika. Di Goa. Oke, silakan Mbak Rara. Iya. Iya, silakan. Gua aja. Iya Kak, jadi kan sangat seru nih pembahasannya. Jadi mohon maaf mau Iya. bertanya. Silakan.
Jadi kira-kira kepemilikan hutan itu memang sah di mata hukum atau tidak, Kak? Seperti itu pertanyaannya. Sah di mata hukum atau tidak begitu ya? Oke, Iya. itu saja mungkin Mbak Rara. Iya, itu saja, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Iya. Oke, Maria, silakan Maria. Ini ada yang sudah bertanya nih. Sahkah di mata hukum katanya? Oke. Dilanjut. Sembari kita menunggu lagi telepon-telepon selanjutnya begitu ya. Silakan. Iya, berarti kayak kalau dari pertanyaannya Rara tadi, Iya. Pak, lebih ke kayak Sudah terlanjur. iya, dia sudah kalau dia sudah sudah punya. terlanjur, Bagaimana iya. kalau dia sudah punya? Ini seperti contoh kasus yang kami tangani di Maros, sertifikat 100 bidang itu terbit dan diklaim sama warga. Cuma waktu kita turun ke sana, wah jurang. Ini juga warga juga gimana dia mau klaim? Dia mau klaim ini hutan. Nah, pertanyaan fakta hukumnya, bagaimana kalau sudah terlanjur terbit sertifikat di kawasan hutan? Iya. Jadi kalau sudah terlanjur terbit sertifikat di kawasan hutan, yang pertama dibatalkan. Oh, berarti bisa dibatalkan, Pak ya? Bisa dibatalkan. Tapi itu dibatalkan dengan syarat harus ada putusan pengadilan dulu, bahwa menyatakan bahwa terbukti bahwa ini ketika proses penerbitan sertifikatnya itu diterbitkan, itu sudah ada perbuatan melawan hukum di situ. Nah, ketika misalnya ada putusannya juga menyatakan bahwa itu dibatalkan, batal. Nah, nanti kalau misalnya pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau misalnya ada kayak di Camba itu sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di situ? Nah, kalau kayak begitu sudah terlanjur, nanti diusulkan, warga mengusulkan lewat pemerintah daerah diteruskan ke Kementerian Kehutanan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan. Bisa begitu. Bisa begitu. Bisa begitu. Sepanjang itu mungkin peruntukannya memang tidak ini ya, begitu ya Bang ya. Nah, ini juga ada kemarin teman-teman dari pemerintah daerah, dari Dinas Perkintan mengajukan permohonan pendapat ke kami di Kejaksaan Negeri Goa. Kebetulan saya kasih datunnya sebagai jaksa pengacara negara, bisa mengeluarkan legal opinion. Mereka bertanya bagaimana mereka mau bikin jembatan, mau bikin tempat pembuangan akhir sampah, masuk, kebetulan rupanya tempat yang dituju itu masuk kawasan hutan. Akhirnya kita rapat koordinasi dengan balai kehutanan segala macam. Boleh dengan syarat mengajukan permohonan ke kementerian. Boleh. Yang tidak boleh itu perbuatan hukumnya ketika ada syarat-syarat formil administrasi yang dilanggar. Begitu. Kalau misalnya kayak gitu, Pak, ini kan dia bisa keluar dari kawasan hutan. Nah, kira-kira itu ada nggak sih, Pak, kayak biaya yang harus dia keluarkan untuk kayak ganti rugi kah, atau untuk pembayaran ganti lahannya ini bagaimana itu, Pak, kira-kira? Kalau kemarin itu saya baca peraturan PP, peraturan pemerintahnya tentang pemanfaatan hutan ini, kalau negara untuk negara, maksudnya demi kepentingan umum, bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Kecuali kalau misalnya usaha, lain lagi ceritanya itu. Dia ada lagi syarat-syaratnya, ada AMDAL apa segala macam, ada lagi izin usahanya apa segala macam, kan beda lagi, ada pajak apa lagi segala macam. Lain lagi prosedurnya itu. Itu. Berarti dia masuknya langsung ke golongan untuk kepentingan umum, Pak ya? Masuk untuk kepentingan umum. Jadi artinya bisa dicarikan jalan. Ada memang peraturannya. Tadi yang semisal mengenai ini Bang, pembatalan begitu kan? Iya. Yang dibatalkan. Jadi kalau misalnya ini ada yang SMS juga nih, WhatsApp kemari, Pak Rahman di Bontomarano katanya. Ini tadi berbicara soal gagal begitu ya. Iya. Ini ketika saya punya tanah Pak, saya sudah punya sertifikat begitu dan akan digunakan begitu. Ini kalau misalnya dibatalkan dan saya tidak mau, bagaimana itu Pak? Oh, nggak bisa. Ini kan artinya produk hukum. Produk hukum itu ketika mau dibatalkan harus ada lagi produk hukum yang keluar apa. Jadi misalnya pembatalannya itu karena ada putusan pengadilan. Jadi makanya ada prosesnya. Kalau tidak mau kan yang membatalkan nanti BPN. Jadi walaupun dia pegang sertifikatnya, dihapus warkanya, selesai. Oh, kayak gitu ya. Jadi berarti itu harus dianggap legowo tidak, dong. iya, harus legowo. Makanya ketika orang mengajukan permohonan sertifikat itu banyak sekali belangko yang harus ditandatangani. Surat pernyataan tidak sengketa, surat pernyataan bahwa ini bukan aset Pemda, surat pernyataan bahwa ini bukan kawasan hutan. Itu semua harus tandatangani. Jadi ketika misalnya dia
tanda tangan terus habis itu ada apa-apa di belakang ya. Iya, benar. Resiko hukumnya itu. Waduh. Resiko hukumnya. Harus hati-hati Dan dong seperti iya ini ya. dan BPN juga pasti harus hati-hati ketika misalnya kan mereka juga ketika diajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat, mereka wajib hukumnya untuk survei ke lapangan. Dia cocokkan sama peta yang ada di BPN. Nah, Jadi pas kita ini kan ada beberapa kasus Pak, kayak Iya. misalnya kalau dia nebang hutan tanpa Iya. izin, terus itu ada indikasi kerugian keuangan negara. Iya. Nah, jadi sebenarnya perbuatan apa kalau misalnya yang kategorinya untuk pembeda, oh dia ini akan kena pidana karena pidana di bidang kehutanan, Iya. atau oh dia kenanya korupsi, itu Iya. kira-kira pembedanya apa Pak? Tidak ada pembeda sebenarnya. Jadi dia di apa namanya dijuntokan istilah bahasa Mangkasaraknya. Bahasa Mangkasaraknya itu dijuntokan. Jadi kan di unsur undang-undang tidak pidana korupsi itu barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, Iya. merugikan keuangan negara. Itu 4 unsurnya. Jadi perbuatan melawan hukumnya yaitu tadi dia memiliki lahan negara. Tidak boleh itu. Sudah diatur bahwa di undang-undang pengelolaan pemanfaatan hutan bahwa hutan itu adalah milik negara. Ketika dia miliki atau dia kelola tanpa izin, itu bisa masuk dihitung kerugian negaranya. Ketika masuk kerugian negaranya, masuk unsur perbuatan tidak pidana korupsi. Gitu. Berarti titik benang merahnya itu Pak, Ya. keuntungannya itu masuk ke siapa begitu ya Pak? Ya bisa ke orang, bisa ke korporasi, kan bisa saja orang yang memiliki atau perusahaan yang memiliki. Contoh, saya kasih adik juga contoh ini Maria terkait yang lagi marak-marak dibahas apa namanya ditangani oleh Kejaksaan Agung, kerugian PT Duta Palma. Jadi dia di kawasan hutan bikin kebun kelapa sawit. Nah itu 1 bulan dia punya penghasilan itu 500 M. wow, luar biasa. Nah ketika misalnya waktu disidik, yang disidikin bukan cuma orangnya, korporasinya juga bisa disidik. Ini karena perubahan undang-undang semakin canggih juga, perbuatan juga semakin canggih. Alhamdulillah juga penegak hukumnya juga semakin canggih. Jadi bukan cuma orangnya nanti yang kan siapa Surya Dharma siapa itu yang dijadikan tersangka, nanti bisa saja korporasinya. Nah, untuk menjaga kondusivitasnya ini karena 500 miliar saja ini kembali keuntungannya setiap bulan, perusahaan itu diserahkan ke PTPN lewat BUMN Pak Erick Thohir supaya tetap dikelola, supaya tidak mengganggu hajat hidupnya orang banyak di situ. Hajat hidup orang banyak. Tapi yang jelas di situ kerugiannya 78 triliun. Satu bulan menghasilkan bisa 500 miliar. Tindak pidananya adalah mengelola hutan tanpa izin. Itu jadi kebun sawit. Jadi kebun sawit ya. Luar biasa, ngeri kan. Ya itu kurang lebih bisa juga di sini ya mungkin tidak jadi kebun, jadi villa atau jadi kita Pasti tidak Maria tahu. sudah bisa berpikir. Kita tidak tahu. Artinya, ini hutan ini. Harusnya idealnya saya juga berpikir teman-teman dari Dinas Kehutanan ini harusnya itu men-share ini peta kawasan hutan. Jadi jangan cuman yang pegang orang kehutanan. Orang kehutanan betul. pasti terbatas sumber daya Harus manusianya. dipublish ya, Bang, ya? Harus publish. Harus minimal di kantor-kantor desa itu tahu. Iya, benar. Ini desaku ini ada sebagian masuk kawasan hutan. Jadi ketika misalnya jadi ikut juga menjaga hutannya. Ketika misalnya ada mengajukan sertifikat, masuk ke kawasan hutan ini. Jangan masuk tahu nggak ini nanti kalau saya kasih masuk ini. Betul. Apa namanya? Saya punya tanda tangan bahwa ini bukan kawasan hutan. Iya. Kan artinya bermohon tadi itu harus disaksikan sama pemerintah setempat sampai ke jajaran level sampai di BPN di kabupaten. Begitu. Jadi harus upaya bersama, termasuk juga mungkin di kalangan-kalangan kampus juga enggak apa-apa di-share supaya tahu ini kawasan hutan luasnya segini, ini kan kita enggak tahu. Kayak mengawang-awang. Tapi kalau cerita sama mereka terbuka, cuman kayaknya kurang diekspos saja mungkin. Kurang diekspos supaya kita sama-sama jaga kita punya hutan. Iya. Betul. Karena Indonesia ini paru-parunya dunia.
Kayaknya udah mau habis ini jadi paru-paru. Udah TBC juga ini paru-parunya. Gara-gara habis dibakar. Habis Iya, dibakar, kebakaran hutan, belum lagi yang dikelola yang tidak tanpa izin, serampangan segala macam. Ya sudah. Miris juga. Habis lah kita kalau tidak. Senang lah kalau ada teman-teman mahasiswa yang berpikir kayak begini, yang tidak terpikir dia jaga kita punya hutan ya. Gitu. Mungkin dilanjut ya Maria. Nah, ini Pak, kalau kan tadi Bapak sempat sampaikan juga Pak, kalau misalnya penyidikannya itu ke korporasinya langsung. Nah, kira-kira Pak, kalau misalnya putusannya itu ke korporasinya, ini biasa kayak kalau saya diskusi sama teman-teman itu masih biasa banyak yang bingung. Kalau misalnya pidananya itu ke korporasi, ini pidana badannya itu bagaimana Pak? Jadi kalau korporasi itu yang dihukum itu perusahaannya. Ya otomatis kalau perusahaan ya tidak bisa dipenjara, tapi bisa disuruh bayar denda atau bisa dirampas dia punya aset-aset untuk membayar kerugian negara. Nah kayak gitu. Atau mungkin kalau tidak bisa ya sudah dibubarkan saja. Tapi rasa-rasanya yang dikejar sekarang itu follow the money. Jadi kalau misalnya undang-undang undang-undang tidak pidana korupsi yang sekarang ini lebih mengutamakan pengembalian kerugian keuangan negara. Jadi bukan tujuannya cuma menghukum pelaku, tapi bagaimana caranya mengembalikan. Itu yang lebih sulit. Nah, sudah mulai berubah paradigma. Kalau dulu-dulu ini kan biasanya ketika misalnya ada perkara korupsi, yang dikejar itu orangnya saja. Begitu sudah dipenjara, selesai barang-barang. Padahal yang dipenjara kipas-kipas dia. Banyak yang dia tabung. Nah, nanti ke depan bukan cuma orang yang dikejar, tapi hartanya juga dikejar untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Nah, tapi kira-kira Pak, kalau kan ini kita mau ngejar asetnya juga supaya dia mengembalikan ke negara. Tapi kalau orangnya yang jadi terdakwa nggak punya itikat baik Pak, dia pokoknya ya bayarnya juga tidak sesuai termin yang ada, mungkin ketika itu dicicil, itu kira-kira bagaimana ya Pak? Nah, jadi ada metode penyidikan namanya. Ketika metode penyidikan ada setelah kita menetapkan tersangka, otomatis ketika kita tetapkan tersangka itu kan ada 2 alat bukti. Kemudian kalau dia khusus perkara tindak pidana korupsi, dia harus ada kerugian negara. Ketika ada kerugian negara, nanti tim penyidik itu membuat lagi namanya tim asset tracing. Aset tracing. Jadi pada saat penyidikan dicari memang ini rumahnya di sini, tanahnya di sini, mobilnya segini, ada misalnya dia punya kapal tanker, ini ada mall, ini ada hotel. Jadi kayak kemarin yang perkara-perkara Asabri itu, jadi alhamdulillah bisa selamat itu. Jadi nanti itu dijadikan barang bukti. Nanti masuk dalam tuntutan, ketika dituntut aset-aset yang disita pada saat penyidikan itu kita kembalikan untuk dirampas untuk negara. Dirampas kemudian nanti untuk lelangnya masuk di kas negara. Begitu. Itu dia. Jadi artinya sudah bukan lagi untuk mengejar orangnya. Jadi paradigmanya sudah berubah. Sekarang ini harusnya setiap penanganan perkara yang artinya tindak pidana korupsi bukan cuma kejar orang, dia harus kejar juga asetnya, bagaimana caranya supaya bisa kembali kerugian keuangan negara. Iya, kalau bisa dimiskinkan Pak ya. Ya artinya bukan dimiskinkan. Siapa tahu memang sudah dasarnya juga orang kaya. Ya artinya jadi tujuan keadilan itu ada 3, adikku sayang. Yang pertama itu keadilan. Kemudian ada kepastian hukum dan manfaat. Harus adil. Dengan kita juga sebagai aparat penegak hukum tidak boleh juga kita zalimi orang. Kalau dia korupsinya 10 miliar, hartanya 20 miliar, ya 10 miliar saja yang memang harus ukurannya begitu. Nggak mungkin kalau dia korupsinya 10 miliar, hartanya 20, kita ambil 20, kita zalimi orang itu kalau begitu. Jadi istilahnya diperbaiki, istilahnya bukan dimiskinkan, tapi pokoknya hartanya disita untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, diperbaiki begitu ya. Okay. Iya, berarti kita ini teman-teman ini seru, ini luar biasa pertanyaannya. Bahasanya kadang itu Pak, bahasanya kadang pengennya yang keras-keras memang gitu, begitu, Pak. Jadi saya ini pengalaman, saya ini sudah pernah jadi kasih intel di Maros, kasih Pitsus di Sinjai, kasih Pidem Jenek Ponto, sekarang kasih Datun. Saya mencermati
netizen lebih senang itu kalau ada berita-berita yang nyakitin. Iya. Iya. Kalau Lebih enak dibaca katanya. iya, kalau pencegahan itu enggak rame Iya, itu. Tapi kalau ada yang ditetapkan tersangka, Iya. hartanya disita sekian, tuh, ditahan, Kupas viral tuntas. itu, Iya. kupas tuntas, viral itu. Tapi kalau kita misalnya kayak gini, saya sudah selamatkan aset misalnya 12 miliar selama Iya. bertugas di sini, aset ini saja yang diselamatkan, hutan kita jaga, kita sosialisasi sama, nggak viral itu. Nanti kalau ada yang ditahan, nah ditersangkakan, wah itu viral itu. Tapi ya sudah, ya memang begitu. Itu jadi harus kita perbaiki memang juga mindsetnya masyarakat ini supaya betul-betul yang tercapai itu keadilan. Tujuan hukum itu ada keadilan, ada kemanfaatan, ada kepastian hukum di situ. Begitu. Luar biasa memang ini pertanyaannya luar biasa. Iya, ini mengupas bisa tuntas. Iya, ini artinya bisa juga dijadikan contoh buat teman-teman mungkin kampus-kampus yang lain yang Iya, kegiatannya ada benar. KKN juga, Iya, benar. kerja sama instansi-instansi terkait, bikin kegiatan yang kreatif, yang elegan kayak begini. Luar Jadi biasa. kita juga senang, siap dimanapun ajak diskusi, ngajak, artinya mau berdebat juga tidak ada masalah. Siapa tahu kami juga salah, kita tidak tahu. Namanya ini katanya kan mahasiswa ini jantungnya rakyat, hatinya rakyat. Nah, kalau dia bersih, ya insya Allah yang begini-begini yang kita harap dari mahasiswa kita. Pokoknya makasih banyak Pak Hari karena sudah bersedia meluangkan waktu dan juga kesempatannya untuk diskusi sama kita. Saya yakin kita punya banyak pengalaman juga dari diskusi hari ini, punya banyak pengetahuan baru. Iya. Pak. Iya. Pokoknya dengan senang hati lah, kan kita juga asik. Kalau dari waktu sendiri sih sebenarnya luar biasa. Apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini suatu kolaborasi produk konten yang luar biasa menurut saya, Bang Hari ya. Karena seperti kata Bang Hari tadi, buat apa berarti lihat di luar sana? Dengan di sini, ini kan udah tentara dan tadi ada Bonto Nompo dan juga ada yang SMS itu kan udah melibatkan masyarakat. berat-berat lumayan. Oke. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih buat Maria ya, luar biasa dikembangkan apa yang merupakan ini sudah menuju ke menyidik dia tadi. Iya. Udah Pertanyaannya penyidik. Bukan pertanyaan mahasiswa. Bener. Ini luar biasa sekali. Saya apresiasi buat teman-teman KKN 108 di Unhas ini. Terima kasih sekali juga bisa menciptakan ini luar biasa sekali untuk Anda semua. Oke. Dan jangan lewatkan news flash pukul 10 sebentar dan juga acara-acara selanjutnya yang akan hadir untuk Anda sebentar. Akhirnya dari Jalan 5 Lombasan Sungu Minasa Kabupaten Bernaan, saya Romi Dan saya Maria. pamit undur dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Rewa Kogoa. Rewa Kogoa.